Hari ini kita akan bikin roti super soft cuma dengan 5 bahan. Nah, bahan-bahannya terigu protein tinggi, gula pasir, ragi instan, whipping cream, dan garam. Jadi cuma 5 bahan ini aja ya, Mak. Kalau yang ini bahan isian keju manisnya. Nah, kita akan gunakan mixer Signora La Forte. Bisa dilihat bowlnya full stainless steel dengan bahan yang sangat berkualitas dan berat, dan ada pegangan silikonnya sehingga sangat nyaman digunakan. Nah, mari kita masukkan bahan-bahannya, terigu, gula pasir, dan ragi ke dalam bowl mixer La Forte. Nah, kita nyalakan mixernya ya. Bisa dilihat tampilannya sudah touchscreen. Untuk mengaduk roti kita gunakan hook. Oke, kita aduk sebentar bahan keringnya. Lalu kita tuang whipping creamnya. Kita tuang, tapi kita sisakan sedikit dulu ya. Kita lihat tekstur adonannya, karena adonan roti ini sangat tergantung dari kelembaban tepung. Jadi tidak bisa terlalu pasti untuk takaran cairannya. Kita harus lihat adonan dan menyesuaikan dengan kondisi adonan kita. Sisakan sedikit saja, nanti kalau perlu bisa kita tambahkan. Oke, mixer Signora La Forte yang kita gunakan ini super silent ya, Mak. Nggak berisik sama sekali. Suaranya hampir tak terdengar. Jadi kita lebih nyaman saat baking. Nggak seperti lagi perang gitu ya, Mak, kalau lagi ulен roti. Oke, setelah masuk whipping cream, kemudian kita masukkan garam ya. Oke, kita biarkan saja mixernya bekerja. Lalu kita akan siapin isian keju manisnya. Ini aku parut menggunakan cheese grater Mona. Cheese grater Mona ini bisa kita gunakan untuk parut keju gondrong ataupun parut biasa seperti ini ya. Ini aku pisahkan sebagian untuk taburan topping dan sebagian untuk isian keju manisnya. Nah, isian keju manis ini bikinnya sangat mudah ya, Mak. Cuman keju parut yang dicampur dengan butter suhu ruang, jadi kondisinya udah lunak, ditambah dengan susu bubuk dan gula halus. Ini gula halusnya aku blender sendiri pakai blender Signora ya. Jadi tinggal kita aduk-aduk saja, tapi hasilnya itu sangat yummy, super praktis, tidak pakai terigu sangrai. Nah, ini mixer La Forte-nya sudah selesai mengulen adonan kita. Nah, bisa dilihat adonannya lentur ya, Mak, enak dipegang. Nah, aku tarik-tarik, adonannya lentur, itu yang disebut dengan kalis elastis. Nah, dia adonannya jadi elastis, dan saat kita tarik itu bisa tipis. Oke. Kemudian ini aku akan bagi menjadi 2 loyang. Yang pertama menggunakan toast box dan yang kedua menggunakan square pan. Nah, ini adonannya kita timbang ya. Aku pisahkan dulu 640 gram adonan untuk square pan. Jadi 16 pieces kali 40 gram per bulatan. Nah, sisanya ini
akan kita isi ke toast box. Nah, adonannya kita bagi 3 sama rata ya, Nak. Dengan menggunakan digital scale Mona ini sangat praktis, sangat terpakai untuk kegiatan baking sehari-hari ya. Kapasitasnya 5 kg dengan akurasi per 0,1 gram. Adonannya lentur, enak dibentuk, enak dipegang ya, Mak, halus. Halus, mulus, lentur, jadi gampang kita handle. Ini 3 bagian adonannya tadi kita istirahatkan dulu ya. Saat mengistirahatkan adonan jangan lupa selalu ditutup plastik supaya kelembabannya tidak hilang ya, biar permukaannya tidak jadi kering. Nah, adonan 640 gram yang tadi sudah kita sisihkan di awal akan kita bagi per 40 gram, jadi 16 pieces totalnya. Oke, setelah selesai timbang 40 gram adonan 16 piece, kita akan lanjutkan untuk mengolah yang 3 adonan tadi ya. Kita gilas seperti ini. Nah, untuk gilas-gilas selalu gunakan pastry mat Mona. Ini bahan silikon super tebal dan super awet. Ini aku pakai udah sekitar 4 tahunan ya, Mak. Dan bentuknya masih sama, masih seperti baru. Nah, ini kita lipat begini, lipat 3, lalu digilas lagi biar nanti mulus ya pada saat dimasukin ke dalam toast box. Kita gilas. Toast box yang aku gunakan toast box Mona yang berbahan karbon steel dan anti lengket marble. Ini kita rapatkan dan digulung. Gulung, dan bagian ujung akhirnya ini kita cubit-cubit biar nggak kebuka ya. Oke. Lalu masukkan ke dalam toast box. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan yang kedua dan ketiga ya. Kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita tutup dengan cling wrap untuk proofing. Selalu tutup dengan plastik. Nah, adonannya kita gilas, kemudian beri isian keju manisnya, kita tutup, lalu di rounding biar mulus ya, Mak. Setelah selesai semua, kita tata di loyang dan proofing dalam oven Da Vinci. Oke, ini hasilnya yang sudah mengembang, sudah selesai proofing, udah montok. Kemudian kita buka plastik ring wrap-nya ya. Ini yang di toast box, mulus dan montok. Ovennya kita pindah fungsinya dari proofing ke api atas bawah. Lalu kita panasin ovennya. Sambil itu kita akan oles, beri olesan
ke roti kita ya. Oke, ini aku pakai olesan yang praktis saja, pakai whipping cream. Untuk roti sobeknya kita oles juga dengan whipping cream semuanya. Setelah selesai dioles, kemudian kita beri topping keju parut. Nah, ini roti sobeknya sesuai selera ya untuk isiannya. Ini karena kita bikin isian keju manis, kita kasih topping keju parut biar cocok. Nah, kalau mau pakai isian coklat atau selai nanas atau kelapa, semua sesuai selera ya. Ini loyang yang kita gunakan adalah square pan Mona 24 cm dengan bahan karbon steel dan anti lengket keramik. Ini bahannya sangat tebal dan kokoh ya, Mak. Nah, ini dia halus mulus montok ya, Mak, udah siap untuk di oven. Kita masukkan ke dalam oven Signora Da Vinci yang udah kita panasin tadi. Nah, karena loyangnya ini beda bentuk, beda ukuran, nah aku akalin dengan cara square pan-nya disangga dengan square pan 20 cm ya, biar matangnya merata antara yang toast box dengan yang square pan yang isian keju tadi. Nah, ini video time lapse-nya bisa dilihat mengembangnya rotinya, gemesin banget ya, Mak. Nah, kemudian dia mulai browning nih, permukaannya mulai golden brown. Oven Signora Da Vinci yang kita gunakan ini kapasitas 60 liter, dilengkapi fungsi proofing, jadi bisa bikin roti saat cuaca dingin, hujan, ataupun di malam hari. Nah, selain itu pintu kacanya 2 lapis ya, jadi panasnya tersimpan sangat vakum di dalam oven. Suhu api atas dan api bawah bisa kita setel beda suhu. Nah, misalnya api bawah 180, api atas 150 itu bisa ya. Jadi sangat fleksibel kita gunakan untuk baking. Ini sangat recommended dengan tampilan yang sangat mewah. Terbaru banget ini tampilannya dan fungsinya lengkap, dilengkapi dengan lampu di dalam oven, convection. Nah, sudah mateng roti kita, harum semerbak. Oke, kita letak di cooling rack. Oke, saatnya kita keluarin dari loyangnya. Oke, kita balik. Nah, bagian bawahnya juga cakep ya warnanya, matengnya cakep. Oke, aku balik lagi ke atas cooling rack. Tada, ini dia hasilnya roti sobek keju kita, Mak. Kita keluarin, langsung meluncur. Nah, montok. Tiba saatnya yang paling dinanti kalau baking roti, saatnya sobek nyobek. Nah, lihat super lembut ya, Mak, seratnya cakep banget, kelihatan banget lembutnya. Ini wajib banget, Mak, cobain, wajib banget rebake dengan bahan yang super simple, cuman 5 bahan bisa menghasilkan roti selembut ini. Ini tetap empuk, tetap soft sampai besoknya. Bahkan ada yang ikutan baking class rotiku, ini
ada sepotong yang masih disimpan dalam Tupperware itu sampai 3 hari masih lembut. Nah, sampai dipuji sama suami dan anak-anak. Ini baru roti. Wah, ini isiannya ya, isiannya ini enak, pas semuanya rasanya. Walaupun bikinnya simple tetapi sangat lezat. Nah, ini hasilnya seperti tapas. Ya, lembut banget, porinya cakep ya, Mak. Hasilnya yang di dalam toast box, seratnya super cakep, kelihatan banget lembutnya. Nah, siapa yang nggak tergoda kalau kayak gini ya, Mak? Nah, ini bisa kita potong dengan pisau listrik ya, biar lebih rapi. Nah, tuh cakep hasilnya, rapi banget, halus. Oke, Mak, tunggu apa lagi? Segera di rebake ya. Ini rekomen banget resepnya. Thanks for watching ya, Mak. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Subscribe dan like jangan lupa.